Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai rahasia-rahasia atau hikmah di balik apa kemarin? Zikir secara sir. Zikir tidak jahar. Adakah zikir secara jahar yang disunahkan? Ada, walaupun sedikit ada. Apa misalnya takbir saat Idul Fitri, Idul Adha, ini sunnah jahar. Talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Umumnya ba'da sholat, zikir pagi, zikir petang dan seterusnya, ini sir. Sir, tidak disunahkan jahar. Kecuali litta'lim, untuk mengajarkan anak-anak kita, dan sepertinya agak sulit. Atau jamaah yang lebih sulit lagi. Kita mengajak jamaah agar hafal lalu kita menjaharkan agak sulit. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, asli Arab, para sahabat semuanya Arab, dan mudah. Ketika Nabi menjahar zikir ba'da salat, mungkin beberapa hari, nggak sampai sebulan atau 2 bulan, mereka hafal. Daya hafal orang Arab kan berbeda dengan kita. Nah, beliau membawakan ucapan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa tentang hikmah-hikmah, rahasia di balik zikir secara sir. Yang pertama sudah yaitu tentang menunjukkan keimanan kita. Karena dia yakin betul bahwa Allah mendengar. Berarti ini sebuah keimanan. Yang kedua, adab. Sudah kita bahas. Yang ketiga, tadarru', khusyuk. Tentu lebih khusyuk dengan sir daripada jahar. Yang keempat, ikhlas. Lebih ikhlas. Nah, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu. Kalau kita sedang berzikir, berarti terjaga keikhlasan kita. Karena salah satu yang bisa menjaga keikhlasan kita adalah sir. Zikir nggak ada yang tahu, sodakoh nggak ada yang tahu, salat sunat nggak ada yang tahu, baca Al-Quran nggak ada yang tahu, dan seterusnya. Kalau bisa dirahasiakan. Adapun salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, umroh, haji, tentu tidak bisa disembunyikan. Salat sunat bisa, baca Al-Quran bisa, sedekah apalagi bisa, sangat bisa. Maka Nabi pernah mencontohkan bagaimana beliau mengkisahkan tentang diri beliau sendiri, tapi beliau tidak menyebut nama. Tidak menyebut nama. Ya.
yahki nabiyan minal anbiya. Ada seorang nabi gitu. Padahal yang dimaksud beliau. Kenapa? Karena isinya pujian. Bisa disembunyikan. Adapun akulah satu-satunya yang bisa memberikan syafaatul uzma, di mana manusia berbondong-bondong ke Nabi Adam ditolak, ke Nabi Nuh ditolak, ke Nabi Ibrahim dan seterusnya. Ketika datang kepadaku maka aku sujud dan seterusnya. Ini tidak bisa disembunyikan. Ini tidak bisa disembunyikan. Maka beliau tidak menyembunyikan. Dan beliau tidak membesarkan diri, menyombongkan diri. Yang kelima, annahu ajma'u lil qalbi 'ala zillah. Lebih merendah dalam hati di dalam zikir dan doa itu. Karena salah satu sifat doa yang didengar oleh Allah adalah merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka sunnah ketika kita memohon sesuatu kepada Allah, kita jelek-jelekkan diri kita, kita puji-puji Allah. Sebagaimana yang contohkan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam perut ikan. Inni kuntu minadz zalimin. Inni kuntu minadz zalimin. Aku zalim ya Allah. Aku zalim ya Allah. Diulang-ulang oleh beliau. Dan itu disukai oleh Allah. Kita merendahkan diri kita, kita besarkan Allah. Dalam doa seperti itu, dalam zikir seperti itu, dan inti ibadah seperti itu. Maka tidak boleh dalam beribadah itu pakai nanya, kok begitu? Kenapa enggak begini? Mestinya begini. Tak boleh. Itu berarti tidak merendah. Mensejajarkan diri dengan Allah, mengkritik Allah. Mestinya apapun yang diperintahkan, walaupun enggak masuk di akal. Mengotori wajah dengan debu ketika tidak ada air, ini kan enggak masuk akal. Menghadap Allah mestinya bersih, malah dikotori dengan debu. Bolehkah nanya, mestinya jangan debu? Ya? Apalah pokoknya jangan debu? Tidak boleh. Ini perintah Allah, wajib kita terima apa adanya. Karena sifat hamba seperti itu. Sifat ibadah itu seperti itu. At-tazallul. Merendahkan diri. Menghambakan diri. Menjelek-jelekkan diri kita di hadapan Allah. Kemudian yang keenam, annahu dalun ala qurbil abdi lil qarib, menunjukkan dekat. Orang kalau dekat tentu tidak perlu teriak-teriak, ya kan? Cukup berbisik. Ya. Dan Allah dekat sekali. Lebih dekat dari urat nadi kita. Sangat dekat. Ya. Padahal Allah berada di atas arsy, tapi dekat dengan kita. Kok begitu? Sepertinya sudah kita bahas ya. Kata dekat tidak harus jaraknya itu 0,5 meter, 5 senti. Tidak harus. Walaupun jaraknya jauh sekali, ribuan bahkan jutaan kilometer, tapi kita mengatakan dekat, bisa. Bisa. Ya. Saya kira dalam kaidah bahasa kita juga kita memakainya. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Begitu pula jauh. Berapa banyak
kita sering mengatakan, aku nggak dekat sama dia, aku jauh dari dia. Aku kurang dekat dengan dia. Padahal tiap hari ketemu, sekantor. Ya, mejanya nggak terlalu jauh. Tapi bilang, aku nggak dekat sama dia. Ya. Ini bahasa kita sehari-hari. Maka Allah dekat dengan kita. Sangat dekat. Ya. Karena apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Apapun yang kita ucapkan, Allah dengar. Dan apapun yang kita minta, Allah akan beri insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, sabi'uha, annahu ada'a ila dawamit talabi was su'al. Lebih awet, lebih dawam. Tidak sekali-sekali. Gitu. Coba kalau teriak-teriak, mungkin sekali dua kali. Maka zikir yang jahar itu kan tidak tiap hari. Tadi takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha, setahun dua kali. Talbiyah, talbiyah kan hanya ketika kita melakukan umroh atau haji saja. Bisa seumur hidup sekali. Ya. Dan berapa banyak saudara-saudara kita yang sampai meninggal belum pernah umroh, belum pernah haji. Ya. Beda dengan sir. Ini lebih awet, lebih kontinu. Ini salah satu hikmah zikir secara sir. Kemudian thaminuha ke-8, annahu ab'adu lahu minal qawati'i wal masyushat. Tidak gaduh, tidak kacau, tidak berisik. Dan keadaan seperti ini kan lebih nyaman. Coba kalau tadi kita habis sholat, zikir keras-keras, nggak enak, nggak nyaman. Ya. Beda dengan sholat. Imam membaca Al-Fatihah kan satu orang. Membaca ayat-ayat Al-Quran kan satu orang, yang lain dengerin. Kalau zikir berjamaah rame-rame, tidak nyaman, tidak enak. Yang ke-9, yang terakhir, annahu aslamu li hadhihi ni'mati min ta'alluqin nufusi bihi. Ini masalah hasad. Ya. Salah satu cara untuk menghindari hasadnya seseorang terhadap kita adalah dengan ikhfa'i ni'matihi anil hasid. Kita sembunyikan nikmat Allah dari dia. Ini sunnah. Kalau antum tahu bahwa ada saudara antum, teman antum yang selalu iri, dengki, hasad kepada antum, maka sunnah bagi antum menyembunyikan nikmat. Gitu. Gaji naik, pangkat naik, jangan sampai dia tahu. Bisnis antum goal meledak, jangan sampai dia tahu. Ya. Jangan dibalik. Sengaja biar dia tahu. Biar dia sakit, biar dia meriang. Jangan. Sunnah bagi kita, kita sembunyikan. Udah nggak usah tahu. Nah dia hasad. Tentu insya Allah ya kita manusia punya perasaan, ya kan? Si fulan ini ada hasad dengan kita. Kita tahulah. Apa dari ucapan dia, apa dari kabar lewat orang lain.
Ya, selesai tentang 9 rahasia hikmah di balik zikir secara sir. Kita masuk ayat berikutnya. Hadis sebelum ya. Ini masih bab keutamaan zikir dan anjuran zikir. Qala Allah Ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah, sebutlah nama Allah katsir, banyak, sering. Bukan apa? Bukan beramai-ramai. Nah, ada sebagian saudara-saudara kita yang tidak terima dikatakan zikir berjamaah itu bid'ah. Mereka cari dalil, ini salah satu dalilnya. Wadhkurullaha katsiran. Wadhkurullaha zikran katsiran. Zikirlah, sebutlah nama Allah dengan banyak orangnya, beramai-ramai. Ya. Sekenanya mereka mencari dalil karena ciri khas mereka apa? Beramal dulu baru cari ilmu, cari dalil. Beramal dulu baru cari dalil. Itu pun kalau diserang. Itu pun kalau dibilang bid'ah. Kalau nggak dibilang bid'ah ya nggak nyari dalil, udah terusin aja. Nggak ada yang nyalain ini, nggak ada yang bid'ahin ini. Mereka merayakan Maulid Nabi, tidak ada yang membid'ahkan, ya sudah, ngapain cari dalil, terus saja. Ini dibid'ahkan. Cari-cari dalil. Cari-cari dalil, ya namanya juga nyari-nyari ya kan, bukan belajar serius, ya. Maka sekenanya. Ketemulah Nabi puasa hari Senin. Ya. Ini kan apa istilahnya, jauh panggang dari api. Ya. Mana ada merayakan hari kelahiran pakai puasa. Namanya merayakan itu mestinya makan-makan yang enak, senang-senang. Ya. Disinilah bukti kebenaran ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kullama tastadillu firqatun bidalilin. Setiap kali satu firqah itu berdalil dengan satu dalil untuk membela kesesatannya, faddalilu nafsuhu alaiha lalaha. Maka justru dalil itu menampar dirinya, bukan membela dirinya. Ini salah satu. Mereka mengira bahwa dalil ini hujah bagi mereka, tetapi justru menampar mereka. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, para ulama Ahlus Sunnah belajar. Mencari ilmu, kemudian diamalkan. Mencari ilmu, kemudian diamalkan. Bukan seperti ahlul bidah, beramal dulu. Di sini beliau mengatakan, yunabbihu ta'ala ibadahu ila dzikrihi fi mawatinil ghaflati fi halil bai'i wasyara'i wal akhdhi wal ata'. Ketika menjual, ketika membeli, ketika mengambil, ketika memberi, ketika apapun. Jadi katsiron di sini adalah sering, banyak berzikir, bukan banyak orangnya. Wala tushghiluhum ad-dunya 'anil ladzi yanfa'uhum fid daril akhirah. Jangan sampai kesibukan dunia menyibukkan dia dari manfaat akhirat. Kan sibuk nih, sedang kerja misalnya, macul misalnya, cari rumput misalnya. Bisakah sambil berzikir? Insya Allah bisa.
Insya Allah bisa. Ya. Nah, kecuali yang tidak bisa. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang butuh konsentrasi luar biasa. Ya, jangan dipaksakan. Ya. Adapun bisa, kenapa tidak dilakukan zikir? Mancing misalnya, mancing enak banget tuh zikir, ya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan? Mancing yang betul-betul mancing ya, cari ikan. ولهذا جاء في حديث السوق الصحيح بطرقه وشواهده. Oleh karena itu ada satu hadis yang terkenal dengan hadis suq. Hadis tentang pasar, suq. Ya. Dan beliau, Syekh Salim, menulis satu kitab khusus, kutaib saya kira ya. Al-Qaulul Mawthuq fi Tashihi Hadits Suq. Al-Qaulul Mawthuq fi Tashihi Hadits Suq. Ucapan yang sikah, maksudnya hadis sahih tentang pasar, ya. Ucapan yang benar tentang pensahihan hadis tentang pasar, ya. Saya bacakan hadisnya, ini tidak ada di Riyadhus Shalihin, ada di Bahjah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqan, barang siapa yang masuk pasar. Pasar di sini umum. Bisa pasar tradisional, pasar modern, pasar segar, mall, pokoknya tempat jual beli, pasar malam, pasar apa? Kaget, ya. Banyak pasar di negeri kita ini. Lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekira biasa kita mengucapkan kalimat ini setelah salat, ya. Apa kata Nabi? Kataballahu lahu alfi hasanatin. Maka Allah tuliskan kebaikan untuk dia berapa? 1000. Alfa alfin. Alfun 1000 kan? Alfa alfin 1000. Berarti berapa? 1 juta. 1 juta kebaikan. Ya. Ini berhubungan dengan pasar. Maka ketika kita baca ini di tempat-tempat lain, ya tentu tidak mendapatkan kebaikan sebanyak ini. Walaupun boleh, asal kita tidak melanggar 3 kaidah. Menentukan waktu, menentukan bilangan, menentukan tempat. Kita tidak melanggar 3 hal ini. Kita baca mungkin saat naik bus, kereta, nunggu pesawat dan seterusnya, tentu berpahala. 1 juta? Ya tidak. Yang 1 juta khusus membaca kalimat ini saat memasuki pasar. Ini luar biasa, dalam mencari dunia kita mendapatkan akhirat. Kenapa? Karena dengan ilmu. Dengan ilmu. Wa maha anhu alfi sayyi'atin. Dan Allah menghapus dengan kalimat itu 1 juta keburukan. 1 juta kesalahan. Ya. Inilah ilmu. Inilah sunnah. Amal sedikit sekali, ringan sekali, gak berasa.
tangan kita, kaki kita, mata kita tidak melakukan apa-apa. Hanya lisan saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ringan sekali, mungkin nggak sampai 1 menit. Dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan. Kenapa? Sunnah, ilmu. Sebaliknya, tanpa ilmu, tanpa sunnah, justru malah dosa, bid'ah kan? Dan kita disunahkan, dilarang oleh Nabi, sepertinya para imam tidak menganggap ini haram ya. Tapi jangan sampai kita melakukannya. Apa? Masuk pasar kali pertama, orang pertama ya. Jadi di pasar belum ada orang, kita yang masuk pertama kali, jangan sampai ya. Maka kalau antum mau masuk pasar tuh udah ada orang belum nih, udah ada, masuk dah ya. Sepertinya mudah ya. Jam berapapun sepertinya ada aja, malah ada yang tidur di pasar, ya kan? Berarti kan aman untuk sekarang ini. Mungkin 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu tidak seperti sekarang. Pasar itu ya betul-betul kosong. Ada yang orang pertama yang masuk pasar. Nabi memperingatkan, jangan menjadi orang pertama yang masuk pasar. Karena pasar adalah abghadul biladi ilallah, tempat di satu negeri yang paling dibenci oleh Allah. Kebalikan dari masjid, tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah. Ahabbul biladi ilallah ya. Tapi karena dengan ilmu, dengan sunnah, kita masuk ke tempat yang paling dibenci oleh Allah, justru mendapatkan 1 juta kebaikan, dihapuskan 1 juta kesalahan. Luar biasa ilmu, sunnah. Kemudian ayat lain yang juga memuji orang-orang yang berzikir. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang-orang yang berzikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah, banyak, sering, baik laki dan perempuan, maka Allah persiapkan untuk mereka apa? Ampunan. Ampunan. Salah satu yang menyebabkan ampunan Allah datang adalah zikir. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah zikir. Dan ajron adiman, pahala yang besar. Pahala yang besar, saking besarnya, nanti di hadis pertama ya, ini menunjukkan betapa besarnya pahala dari zikir itu. Di hadis 1408. Masih ada 1 ayat lagi. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Beliau mengatakan, jika kalian mendengar Allah mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, maka
perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Apa dan apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Jika perintah, maka perintah yang sangat besar faedahnya kalau kita taati. Jika larangan, maka itu larangan yang sangat besar dosanya kalau kita langgar. Ya. Ini berbeda dengan ya ayuhan nas. Oleh karena itu ini perintah apa larangan? Setelah ya ayyuhalladzina amanu. Perintah apa larangan di sini? Perintah. Uzkurullaha. Zikirlah dengan menyebut asma Allah, zikron katsiran seperti tadi, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, sucikan Allah di pagi dan petang. Nabi mempraktekkan ayat ini dengan berzikir pagi, berzikir petang. Ya, masih banyak ayat-ayat tentang ini tidak dibawakan oleh beliau. Sekarang kita masuk hadis pertama. Seribu 1408. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, ringan. Karena di sini kalimatani musanna, maka khafif ikut musanna. Na'at man'ut kan? Ada dua kalimat yang ringan. Bahasa Indonesia tidak punya kaidah seperti ini ya. Ada dua kalimat yang ringan. Ringan di mana? 'alal lisan. Di lisan itu ringan sekali. Saya kira nggak sampai sedetik. Ya. Mungkin setengah detik nggak sampai. Saking ringannya. Ya. Ringan sekali, mudah sekali. Tapi sakilatani fil mizan. Berat di timbangan. Ya. Taulah kita dari sini bahwa berat ringannya amal kita tidak tergantung, tidak berdasarkan akal, logika, perasaan nurani. Tapi apa? Tapi dalil. Ya. Berat mana ayat ini zikir ini dibanding dengan membaca surah Ali Imran misalnya, surat Yasin misalnya, tentu jauh. Ya. Contoh jelas, gali kuburan sendirian atau berdualah ya. Bisa sejam 2 jam. Capek, lelah, berkeringat, kotor. Dengan bertakbir 4 kali. Bertakbir 4 kali ya, bukan mengangkat tangan 4 kali. Bertakbir 4 kali. Di sela-sela takbir itu
Ada bacaan Al-Fatihah, kemudian salawat, kemudian doa lagi, kemudian salam. Mungkin nggak sampai 10 menit. Ya. Yang gali kuburan tadi berdua, apalagi sendirian ya, bisa 2 jam. Ya kotor, ya keringatan. Dan dua-duanya ikhlas karena Allah. Ya. Dua-duanya harus ikhlas karena Allah. Apalagi gali kuburannya bukan karena Allah, ya tentu bukan pembahasan kita. Ya, dua-duanya ingin pahala. Insya Allah dapat pahala kan kalau ikhlas. Ya. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu takbir 4 kali tadi. Pahalanya satu kira. 1 gunung Uhud. Sementara menggali kuburan yang 2 jam berkeringatan, belepotan tanah dan seterusnya, haus. Entah berapa. Ada insya Allah kalau ikhlas. Disinilah besar kecilnya pahala tidak minta izin dengan akal logika kita. Tapi dalil terserah Allah. Yang mau dibalas banyak yang mana, yang sedikit yang mana, terserah Allah. Terserah dalil. Bukan terserah logika kita. Ini salah satu dalil. Ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Nah, amal-amal kita nanti akan ditimbang. Itu saja? Tidak. Ada satu lagi. Habibatani ila Rahman. Disukai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Allah suka sekali kalimat itu. Yang ringan itu, yang ringkas itu. Apa? Iya, subhanallah. Wa bihamdihi subhanallah il-adzim. Ya, nggak sampai setengah detik. Tapi berat timbangan kita nanti dengan mengucapkan kalimat ini. Ya, mungkin sambil nyetir, mungkin sambil naik motor, mungkin sambil mancing tadi, sambil apapun. Ya. Jangan biarkan kita tidak berzikir. Kecuali ada sesuatu yang lebih besar. Tafakur, tadabbur misalnya. Ya, ada sesuatu yang harus kita fikirkan dan ini berhubungan dengan jihad misalnya, dengan dakwah misalnya. Ya. Ketika tidak ada, habiskan waktu kita untuk mengucapkan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jangan dihitung. Kalau dihitung melanggar 3 kaidah tadi. Hitungan waktu, tempat. Tidak boleh kita menentukan 3 hal ini. Yang boleh menentukan 3 hal ini hanya Allah dan Rasulnya. 33, hanya Allah dan Rasulnya yang berhak mengatakan itu. Nah, sekarang luar biasa. Kiai-kiai begitu beraninya. Hafalkan ini, baca ini 4444. Ya. Gak ada wahyu dari Allah dan Rasulnya. Baca ini 10.000 kali, baca ini 7.000 kali. Ya. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, saya pernah dengar, justru rahasianya di hitungan. Dapat wahyu dari mana kalau bukan dari setan? Rahasianya di hitungan. Kalau hitungannya itu pas, ya tentu sesuai apa yang dimaui oleh si jin itu, maka muncul kekuatan. Tidak mempan dibacok misalnya, penglarisan misalnya ini, dibantu oleh setan, jin. Karena bid'ah, adapun sunnah, jin tidak bisa masuk. Karena bid'ah, jin masuk. Maka jadilah keballah, penglarisanlah, pengasihanlah, ini itu. Ketika kita katakan ini jin, ini setan, mereka menyangkal, kaget dan marah. Mosok setan ini kan yang dibacakan zikir. Ini kan ayat kursi.
ini la ilaha illallah, ini subhanallah. Nah, mereka tidak faham 3 kaidah itu. Ketika melanggar 3 kaidah itu, jatuhlah mereka ke dalam bid'ah. Ketika jatuh ke dalam bid'ah, setan bisa masuk. Yang setan tidak bisa masuk itu dalam sunnah. Kalau bid'ah, setan bisa masuk. Ini muttafaqun alaih, Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum ke fikul hadis, sedikit beliau membahas tentang kaidah bahasa, bahwa kalimatani khafifatani ini khobar, ya. Khobar muqaddam. Mubtada'nya justru subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ya. Khobar yang panjang, ini kan panjang sekali, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman, itu bagus diawalkan, ya. Bagus diawalkan. Khobar muqaddam. Ya, azan dulu. Silakan. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.